Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi gerak melingkar beraturan dengan materi percepatan sentripetal. Oke, benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan konstan, maka kecepatan benda tersebut arahnya selalu berubah-ubah sehingga terjadi perubahan nilai dari kecepatan benda tersebut. Ini saya sudah bahas sebelumnya di materi gerak melingkar bahwa kecepatan benda itu selalu arahnya berubah. Ketika arahnya berubah, berarti nilai dari kecepatan tersebut juga berubah. Ingat bahwa kecepatan adalah besaran vektor sehingga nilai dari kecepatan itu bergantung dari arah dan besarnya. Karena besarnya konstan, besar maksudnya adalah kelajuan linearnya, tapi arahnya berubah sehingga kecepatan dari benda yang bergerak melingkar itu juga berubah. Nah, ketika kecepatan berubah, maka terjadi perubahan. Ketika perubahan nilai kecepatan itu selalu berubah, maka menunjukkan bahwa ada percepatan yang bekerja pada gerak tersebut. Nah, percepatan yang kita maksud di sini ya, disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu mengarahkan benda ke pusat lingkaran. Nah, ini mungkin kita biasa amati ketika kita menonton MotoGP. Ketika pembalap MotoGP tersebut melakukan manuver tikungan, badannya selalu ngelin ke arah dalam dari lengkungan tikungan tersebut. Jadi ketika dia menikung ke sebelah kiri, maka badannya itu mengarah ke pusat lingkaran dari tikungan tersebut. Nah, kenapa dia mengarahkan ke arah tersebut? Karena percepatan sentripetal ini selalu mengarahkan benda ke pusat lingkaran. Nah, itu adalah efek dari tikungan yang dilakukan oleh si pembalap di MotoGP. Seperti itu. Ini contohnya selalu diulang-ulang ya, jadi mungkin kalian sudah tahu. Oke, percepatan sentripetal, kalau kita mau hitung nilainya itu sama dengan V kuadrat per R. Karena V kuadrat itu dihubungkan rumusnya dengan omega kali R, kan begini. Omega kali R, terus ini kan di pangkat 2, jadi omega pangkat 2, R pangkat 2. Tapi karena di sini per R, berarti sisa R saja ketika kita ubah ke persamaan omega kuadrat kali R. Omega kuadrat itu adalah omega adalah 2pi per T. Kalau 2pi per T kita kuadratkan, hasilnya 4pi kuadrat per T kuadrat, baru kita kali dengan R. Tapi kalau omeganya kita ganti dengan 2pi F, maka persamaannya berubah menjadi ini, 4pi kuadrat F kuadrat kali R. Nah, ini hanya mengubah-ubah persamaan. Kenapa kita ubah? Supaya kita bisa langsung menggunakan persamaan ini ketika kita mengerjakan soal. Nah, contoh soalnya, sebuah batu terikat pada seutas tali bergerak dalam lingkaran horizontal dengan jari-jari 2 meter. Nah, terus batu membuat satu putaran dalam waktu 3 detik. Jadi, satu putaran dalam 3 detik. Berapakah percepatan sentripetalnya? Nah, di sini kata kuncinya dulu. Satu putaran dalam 3 detik. Kalau satu putaran dalam 3 detik, itu besaran yang dia maksud adalah periode. Berarti periodenya adalah 3 detik. Kalau berdasarkan persamaan ini, besaran ini, berarti kita pakai persamaan AS-nya yang mana yuk? Yang 4pi kuadrat per T kuadrat dikali R. Nah, 4, ini pi-nya kita tidak ubah ya, kali pi kuadrat
per periodenya 3 pangkat 2 berarti 9. Terus kita kali dengan R-nya. R-nya yaitu 2 meter. Nah, berarti 4 kali 2 8. 8 bagi 9 8 pi kuadrat per 9. Satuan dari percepatan apa? Meter per second kuadrat. Seperti itu. Nah, mudah saja kan? Jadi kita harus mengingat definisi tapi besaran-besaran yang saya telah bahas di materi gerak melingkar beraturan. Sehingga ketika kalian menemukan soal seperti ini yang memberikan definisi dari besaran tersebut, kalian tidak mengalami kesulitan seperti itu. Nah, saya lanjut di hubungan antar roda. Di hubungan antar roda ini saya hanya bagi menjadi 2 bagian, walaupun secara umum hubungan antar roda itu dibagi menjadi 3 bentuk. Nah, yang pertama adalah roda seporos. Roda seporos itu berarti ada beberapa roda yang dihubungkan dalam satu poros yang sama. Nah, kalau roda A berputar 1 kali, maka roda B juga berputar 1 kali. Karena sama-sama berputar 1 kali, maka kecepatan sudut roda A dan B itu sama. Jadi omega A sama dengan omega B. Ingat persamaan dari V itu adalah omega dikali R. Ini mohon maaf ya tulisannya karena saya menulisnya pakai mouse. Jadi kayak tulisan anak SD ya, kelas 2 SD lah setidaknya. Saya pun minta ampun model tulisan seperti ini. Nah, karena kita mau cari omeganya, berarti omega sama dengan V per R. Nah, ini bentuknya omega A berarti VA per RA, omega B berarti VB per RB. Seperti itu. Nah, terus bagian yang kedua yaitu roda bersinggungan atau roda berantai. Sebenarnya roda bersinggungan dan roda berantai ini beda bentukannya. Kalau roda bersinggungan berarti dua rodanya itu memiliki arah putaran yang berbeda. Kalau roda berantai itu memiliki arah putaran yang sama. Tapi untuk perhitungannya, roda bersinggungan dan roda berantai itu sama prinsip kerjanya. Jadi roda A dan roda B itu memiliki kelajuan linear yang sama sehingga kecepatan sudut roda untuk A dan B itu berbeda-beda. Sehingga PA sama dengan PB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Untuk contoh soalnya kita pakai yang ini ya. Ini roda A, B, dan C saling berhubungan seperti pada gambar. Jika jari-jari roda A, B, dan C masing-masing 20 cm, 8 cm, dan 4 cm, roda B berputar dengan kecepatan 10 radian per sekon, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut sebesar, yang ditanya di C adalah omega C. Nah, perlu kita perhatikan hubungan antara RA dan RB ini adalah seporos. Berarti omega A itu sama dengan omega B. Terus kita lanjutkan karena kita cari omega C, berarti kita hubungkan roda A dengan roda C. Karena ini berantai, berarti omega A RA sama dengan omega C kali R C. Omega A itu kan omega A sama dengan omega B, berarti kecepatan sudut yang B ini ya kecepatan sudut juga yang A, berarti 10 dikali dengan jari-jari A yaitu 20 itu sama dengan omega C yang kita cari RC-nya yaitu 4 cm. Nah, kan? Nah, berarti 20-nya kita coret dengan 4. Nah, ini dapatnya 5. 5 kali 10, 50. Berarti omega C-nya itu adalah
50, satuannya apa? Ya, radian per second. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.